ini dengan Mbak Untari? Iya, benar. Apa kabar Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Mbaknya gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Jadi Mbak hari ini melamar ke perusahaan kami, betul? Iya, benar. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Tari asalnya dari mana ya? Saya asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Sekarang tinggalnya di Sedayu. Tinggal di Sedayu. Kalau boleh tahu Mbak Tari ini masih kuliah atau sudah lulus? Saya kebetulan masih semester 7 kuliah. Kuliah. Di mana itu Mbak? Di Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Mercu Buana. Di Mercu Buana Yogyakarta ya? Ya. Mbak Tari ini kesibukannya apa selain belajar? Selain kuliah. Sekarang udah mulai nyambi mengajar, ngeles, karena saya kan pendidikan bahasa Inggris, jadi memanfaatkan lah seperti itu. Jadi sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya, saya sudah mulai berlatih skill saya itu di mengajar, ngeles di beberapa tempat seperti itu. Sudah berapa lama Mbak? Mulai dari semester 6. Semester 6 itu kan saya ada mata kuliah PPL 1. PPL 1 itu kita terjun ke lapangan, ngajar diterjunkan di sekolah-sekolah. Nah, saya kebetulan kebagian di SMA Sedayu gitu. Nah, mulai dari situ saya dapat panggilan untuk ngeles. Boleh diceritain mungkin sedikit aja, biasanya mah kalau ngeles itu gimana aja sih kayak sistematikanya? Ya, sebelumnya awalnya itu cuma kayak coba-coba kan. Nah, terus mulai karena udah dapat ilmunya ya tentang apa yang harus diajarkan, dan juga kita melihat dari levelnya juga kan, harus lihat seperti contohnya saya itu yang tingkat paling bawah yang sekarang saya ajarkan itu kelas 2 SD. Nah, itu kebetulan tidak hanya bahasa Inggris sebenarnya, untuk semua mata pelajaran gitu. Tapi yang paling ditonjolkan di bahasa Inggris karena saya ngambilnya itu bahasa Inggris, tapi bisa beberapa mata pelajaran juga. Nah, untuk tingkat yang atasnya itu ada kelas 5 SD, itu juga fokus di bahasa Inggris, sama yang tingkat paling tinggi itu di SMA itu juga bahasa Inggris. Nah, itu kalau aku sendiri itu sebelum hari ngeles itu mulai nyari topik kayak gitu, nyari topik material yang bisa diajarkan besok seperti itu. Contohnya grammar, terus mungkin ditambah beberapa kayak permainan-permainan yang itu nggak ngebosin mungkin gitu buat belajar. Sampai saat ini sudah berapa anak yang Mbak Tari ajar? Saat ini atau sejauh ini? Iya, sejauh ini. Yang pertama itu kelas 2 SD itu, terus ada kelas 1 itu khusus speaking, terus ada kelas 5 SD, terus kemarin itu sempat ke SMP kelas 8, tapi udah nggak megang lagi yang ini. Terus yang masih sampai sekarang itu ada SMA kelas 10 itu 4 orang. Jadi berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Lumayan ya. Itu kan lumayan banyak ya kalau untuk ukurannya Mbak yang masih kuliah itu. Ada hambatannya nggak sih Mbak selama Mbak ngajar sejauh ini? Hambatannya kalau di waktu sebenarnya enggak, karena mereka juga nggak ngambil hari kerja atau hari Senin sampai Jumat ya, karena mereka kan juga sekolah, dan karena sekarang sistemnya udah 5 hari masuk, jadi lebih sore kan pulangnya, jadi mereka pasti capek. Nah, kita ngambilnya mulai dari hari Jumat itu full dari jam 2 sampai jam 3, ada 3 tempat di hari Jumat, jam 2 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 4, terus setelah maghrib sampai 7 sampai 9. Nah, itu mungkin kesulitannya itu di nyari materinya, karena baru semester 7 ya, jadi belum begitu kayak tahu banget gitu loh kebutuhan siswa atau yang pas buat siswa. Mungkin tahu kebutuhannya tapi kurang tahu gimana, harus belajar lagi lah gitu, gimana cara
mengajarnya yang pas gitu, kayak menurut beberapa orang, maksudnya beberapa anak kan berbeda gitu, tipe anak kan berbeda. Jadi kalaupun ngajarnya pakai ini belum tentu bisa di dia gitu. Kalau di orang lain mungkin bisa tapi dia nggak bisa, nah seperti itu. Iya. Kesulitan. Ya kalau kata Mbak tadi kan setiap anak beda-beda, beda-beda tipe belajarnya mungkin ya. Dari Mbak Tari sendiri gimana cara mengatasi hal tersebut? Pertama itu pastinya nyoba-nyoba dulu, dicoba gitu. Nah kita kan pasti setelah nyoba pertama terus tahu nih, oh anaknya seperti ini. Jadi observasi dulu, anaknya seperti ini, lebih ke mungkin anak yang ini lebih suka lebih aktif di kayak gambar, lebih aktif di kayak kinestetik ya, yang gerak gitu loh, yang gerak, gak suka yang terlalu cuma diam gitu. Nah itu mungkin kedepannya bisa aku ubah gitu, untuk cara mengajarku gimana, terus materinya juga disesuaikan, berlaku untuk anak yang lain juga. Oke, jadi gitu ya. Kalau menurut Mbak Tari sendiri, dengan Mbak Tari mengubah cara belajarnya seperti yang Mbak Tari katakan tadi, itu bisa berhasil nggak? Berhasilnya itu mungkin 70% mungkin ya. Ada beberapa itu yang udah aku coba terus aku terapkan itu berhasil. Tapi kalau mungkin ya ada contohnya, satu anak ini suka kalau belajarnya itu dia pakai game. Contohnya game di HP gitu. Ada kan namanya itu Quizzes. Nah, pakai game itu. Sedangkan kalau aku terapin ini terus malah meninggalkan yang kayak manualnya gitu loh, yang kita belajar nulisnya gitu kan, lebih ke fokus ke HP gitu. Sebenarnya dia suka, tapi kalau diterusin kayak gitu jadi berdampak juga mungkin yang lainnya ketinggalan gitu. Nah seperti itu, jadi diimbangi lah gitu, diimbangi ininya, yang ini juga jalan, yang game di HP jalan, yang manualnya juga jalan. Biar balance. Selain yang Mbak bilang tadi, kalau Mbak ngeles dan seperti itu, kalau kegiatan kuliah Mbak sebelumnya pernah ada pengalaman ikut organisasi nggak? Jujur saya itu dari sekolah SMP mungkin ya, itu kurang suka organisasi. Anaknya terlalu introvert, jadi sekolah pulang kayak gitu. Tapi kalau di luar perkuliahan, di luar kampus itu saya ikut program namanya itu Akses. Programnya itu kayak belajar bahasa Inggris intensif 2 tahun gitu. Jadi nggak cuma di kuliah ya, di kampus. Saya juga belajar bahasa Inggris itu di luar, dan itu nggak cuma belajar bahasa Inggris, ada juga aktivitas lagi, kegiatan-kegiatan yang lainnya itu contohnya pengabdian masyarakat, atau terbiasa manggilnya itu community service. Nah itu kita ada beberapa project kayak gitu, terus ada juga tentang mungkin workshop kayak gitu. Nah ada beberapa workshop juga kita ikutin. Nah jadi gak cuma belajar bahasa Inggris, tapi itu mostly atau kebanyakan dilakukannya pakai bahasa Inggris gitu. Nah itu sih kegiatan yang saya ikuti di luar kampus gitu, di luar kuliah. Jadi di Akses itu selain belajar juga ada kegiatan di luar belajar itu sendiri ya, kayak terjun ke lapangan gitu. Kalau boleh tahu, selama terjun ke lapangan itu peran Mbak Tari itu seperti apa? Boleh diceritakan? Oke, jadi yang paling berkesan itu kegiatan community service kita di SD Demak Ijo ya. Kita di sana mengajar bahasa Inggris, tapi nggak yang di kelas pakai whiteboard atau pakai papan tulis, tapi lebih ke game bahasa Inggris gitu. Jadi kita kumpulin anak kelas 3 kalau nggak salah waktu itu. Nah kita sebagai yang sebelumnya kita tuh juga student, sebagai siswa di Akses itu. Nah kita di sini sebagai bisa dibilang teachernya gitu, atau tutor lah bilangnya gitu, tutornya yang ngajarin anak-anak itu bahasa Inggris tapi dengan game. Waktu itu tuh anggota yang terjun ke lapangan sekitar berapa orang? Kalau Akses itu seluruhnya ada kurang lebih 20, ya, nggak lebih dari 20. Jadi itu tuh lebih ke kerja sama tim atau individu? Kerja tim, kita dibagi beberapa kelompok, jadi dibagi beberapa kelompok. Nah setiap kelompok ini mereka punya game sendiri, nanti anak-anak ini juga dibagi
beberapa kelompok jadi muter gitu. Per kelompok anak-anak itu juga muter ke kelompok kita. Nah, jadi nah, itu kerja tim ya itu, menentukan gimana jalannya gamenya, terus buat award apresiasinya itu apa, terus gimana cara menghandle anak-anaknya biar semangat gitu. Oke. Kalau Mbak Tari sendiri lebih suka kerja sama tim atau ke individual? Kalau proyek besar pastinya itu lebih ringan dikerjain bareng gitu. Tapi sebenarnya kalau soal mungkin ya, kalau sepenglihatanku saya itu kalau ngerjain tugas kuliah itu lebih individu gitu, lebih individu. Kalau kerja kelompok kayak gitu kayak menurutku kurang di aku gitu. Kalau tugas gitu, kalau project itu mending lebih baik kerja tim. Oke. Kalau ya dari saya sih kayaknya sudah cukup ya itu interview kita pada hari ini. Saya akan menghubungi Mbak Tari lagi beberapa hari yang akan datang. Jadi sering-sering cek email ya Mbak, atau standby handphonenya. Jadi sekian interview kita pada hari ini. Semoga Mbak Tari sehat selalu dan bisa melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak Mbak Sylvia. Ya.